Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita di mata pelajaran keamanan pangan, penyimpanan dan penggunaan KP3 dengan materi uji mutu hedonik bersama saya, Yeni Supanti. Uji mutu hedonik adalah pengujian yang menentukan baik buruknya suatu produk atau secara spesifik menentukan keras atau bulatnya nasi, empuk atau kerasnya daging, baik atau tidak baiknya suatu produk, dan lain sebagainya. Setiap orang yang ditetapkan sebagai panelis wajib diberikan lembar formulir isi uji kesukaan seperti pada gambar ini. Di sini, satu panelis mendapatkan satu lembar ini dan isiannya akan dilakukan oleh panelis tersebut. Tak ada keterangan bahan yang diuji. Pada lembaran ini, di sini terlihat tabel dengan kode bahan yang diuji. Masing-masing bahan yang diuji diberi kode dengan 3 digit, dan masing-masing kode tidak ada kaitannya dengan kode yang lainnya. Terlihat di sini, 815 tidak ada kaitannya dengan 558, begitu juga dengan 384. Berikutnya, panelis akan mengisikan hasil uji ke dalam tabel ini dengan menginputkan skor atau poin dari skala yang sudah ditetapkan. Kita lihat di sini, ini adalah tabel skala hedonik yang bisa dipakai untuk menetapkan rentang nilai kesukaan. Nah, pada pembahasan kali ini, pengujiannya dilakukan dengan menggunakan skala yang berada pada garis merah ini, yaitu 7 skala hedonik dengan rentang 0 sampai 6. Artinya, jika panelis menuliskan skor 6, bahan yang diuji itu memiliki sifat amat sangat suka oleh si panelis. Dan jika skornya 5, berarti si panelis sangat suka. 1. Panelis menjadi tidak suka. Semakin tinggi angka atau skor akan menyatakan semakin suka, dan semakin kecil akan semakin tidak suka atau tidak disenangi. Oke, kita lanjut. Contoh, telah dilakukan pengujian oleh 8 orang panelis terhadap warna untuk 3 jenis sirup. Setiap panelis mendapatkan lembar formulir seperti yang ada tadi, dan rekapan dari masing-masing panelis tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada di sini. Terlihat di sini ada 8 panelis P1 sampai P8 dan 3 bahan yang diuji dengan masing-masing kode yang tidak ada kaitannya sama sekali, 815, 558, 394. Kemudian hasilnya masing-masingnya seperti ini. Untuk panelis 1, untuk kode 815 hasilnya 3. Ini artinya apa tadi? Dia menyatakan agak suka dengan warna sirup yang diujinya. Tapi dengan panelis 2, dia menyatakan 4, berarti menyatakan suka saja. Nah, beginilah hasil pendataan untuk ke-8 panelis. Kita lihat berikutnya. Data rekapan yang ini belum ada artinya. Akan ada artinya bila data rekapan ini dilaporkan dengan dilakukan analisa. Analisa yang digunakan adalah menggunakan analisis of varian atau ANOVA. Selanjutnya, gunakan rumus yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan nilai F hitung. Untuk mendapatkan nilai F hitung ini, ada rumus yang akan kita sampaikan nanti seperti ini. Oke, kita lanjut dulu yang tadi. Kemudian nilai diperoleh dari rumus, masukkan ke tabel agar lebih jelas. Nah, nilai yang ada nanti dari pencarian rumus ini, kita masukkan ke tabel-tabel yang kosong ini. Kemudian, F hitung yang diperoleh, ini jika sudah diperoleh, selanjutnya dibandingkan dengan F tabel ANOVA yang ada. Ini nilai tabel ANOVA yang sudah ditetapkan. Oke. Angka pada F tabel ANOVA 5% dan 1% adalah angka tetapan dari sidik ragam. Berarti ini bukan angka yang asal-asalan adanya. Jadi ini sudah ada ketetapan dan kita cukup mengambil angka ini untuk pembandingan F hitung. Selanjutnya, jika sudah kita dapat nilai F hitung, baik untuk contoh maupun panelis, maka F hitung yang lebih besar dari
F tabel ini artinya hasil ujinya berbeda dan bisa dikatakan berbeda nyata, menyatakan bahwa produk yang dianalisa tidak bisa diterima oleh pasar. Kemudian jika F hitung lebih kecil dari F tabel, ini artinya adalah masing-masing hasil uji menunjukkan tidak ada perbedaan nyata, berarti warna diterima oleh panelis dan bisa dipasarkan. Nah, seperti itu. Di masing-masing nilai yang ada dari rumus ini, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabel ini. Oke, kita lanjut bagaimana pengerjaan berdasarkan rumus. FK artinya adalah faktor koreksi. Faktor koreksi adalah total hasil pengujian. Total hasil pengujian di sini nilainya 74. Kita lihat pada slide sebelumnya. Ini dia total hasil pengujian 74. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk FK faktor koreksi, total hasil pengujian kuadrat dibagi dengan dengan jumlah panelis dikali jumlah contoh. Sehingga diperoleh angka-angka yang ada tertera di sini, dan silakan cari berapa hasilnya. Berikut JK. JK adalah jumlah kesalahan. Jumlah kesalahan. Jumlah kesalahan untuk contoh dicari dengan memasukkan jumlah contoh 1 ditambah jumlah contoh 2 tambah jumlah contoh 3 masing-masing kuadrat per jumlah contoh dibagi faktor koreksi yang ada di sini tadi, nilai yang hasilnya. Berapa nilai jumlah contoh 1? Kita lihat. Jumlah contoh 1. Ini itu contoh 1, ini jumlahnya 18. Nah, 18 kuadrat ditambah 33. Ini dia yang 33. Oke, jadi ada 18, 33, 23. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah contoh. Contohnya ada 3 tadi. Nah, sebagaimana yang ada di sini ada 3. Nah, hasil ini silakan dicari, kemudian kurangkan dengan FK. FK yang diperoleh tadi. Oke. Kemudian JK untuk panelis. Panelisnya tadi ada 8. Berarti nanti di sini jumlah kesalahan panelis itu diambil dari nilai total masing-masing panelis. Jadi ini 8, 14, 8, 7, 8, 7, 12, 10. Nah, ada 8. Kita masukkan ke rumus ini. 8, 14, 8. Ini untuk panelis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang panelis 8 nilai totalnya adalah 10. Kemudian, berdasarkan rumus ini, dibagi dengan jumlah panelis. Jumlah panelisnya ada 8. Nah, kurang dengan faktor koreksi. Selesaikan sendiri. Selanjutnya, KT. KT adalah kesalahan total. Oke. KT contoh berarti kita memasukkan jumlah atau kita lihat JK. Nih, jumlah kesalahan contoh dibagi DB contoh. KT panelis, jumlah kesalahan panelis dibagi DB panelis. Kemudian untuk F hitung adalah KT contoh dibagi KT panelis. Kesalahan total contoh dibagi kesalahan total panelis. Oke. Kita lihat DB atau DB ini disebut dengan derajat bebas dengan rumus N kurang 1. Berapa jumlah masing-masingnya. Kalau derajat bebas panelis berarti N-nya adalah N panelis. Jumlah panelis 8 berarti DB-nya 8 kurang 1. Kemudian untuk DB contoh, jumlah contohnya 3, DB-nya adalah 3 kurang 1. Oke. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. Jadi ini rumus-rumusnya FK, JK contoh, JK panelis, KT contoh, KT panelis, F hitung. Nah, ini keterangan dari masing-masing rumus. Kemudian kesimpulan dari hasil yang diperoleh ini kita masukkan ke sini sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya.